wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slabaina dari kelas reguler B. Saya perwakilan untuk mempresentasikan PPT dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, dengan tema atau berjudul Jihad, Radikalisme, dan Islam Moderat. Nah, anggota kelompok yang pertama saya sendiri dengan NIM A1C324030. Lalu yang kedua ada Priani A1C3240. Lalu yang ketiga ada Nisatul Ilmi dengan NIM A1C324004. Dan keempat ada Eka Wulandari dengan NIM A1C324008. Nah, latar belakang di sini, dalam beberapa tahun terakhir, konsep jihad dan radikalisme telah menjadi topik yang sangat penting dan kontroversial dalam diskusi tentang Islam. Sementara itu, Islam moderat menjadi semakin relevan sebagai alternatif untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam konteks masyarakat modern. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep-konsep ini secara lebih mendalam dan membedakan antara jihad yang sebenarnya dan radikalisme yang berbahaya. Selanjutnya itu latar belakang radikalisme. Nah, umat beragama radikalisme dapat dilihat dari berbagai faktor. Ada faktor sosial, politik, dan ekonomi yang saling berkaitan. Penyebab utamanya adalah adanya ketidakpuasan terhadap kondisi sosial atau pemerintahan yang dianggap tidak adil. Kelompok tertentu merasa terpinggirkan, mereka cenderung mencari alternatif ideologi yang dianggap mampu memberikan solusi termasuk melalui paham keagamaan yang radikal. Itu bentuk radikalisme. Nah, bentuk-bentuk radikalisme umat beragama dapat muncul dalam berbagai cara, baik secara verbal maupun tindakan nyata. Salah satu bentuk yang paling umum adalah sikap intoleransi, yaitu menolak atau membenci kelompok lain yang berbeda pandangan, keyakinan, atau agama. Selain intoleransi, bentuk radikalisme lainnya adalah eksklusifme, yaitu menganggap hanya kelompok atau pahamnya saja yang paling benar, sementara yang lain dianggap salah atau sesat. Selanjutnya itu dampak radikalisme. Nah, radikalisme umat beragama memiliki dampak yang cukup besar terhadap kehidupan sosial dan nasional. Salah satu dampak paling nyata adalah terganggunya kerukunan antar umat beragama. Ketika suatu kelompok merasa paling benar dan menganggap kelompok lain salah, maka akan muncul sikap saling curiga, permusuhan, hingga konflik yang bisa memecah belahkan antar masyarakat atau suku. Ini upaya untuk menanggulangi radikalisme umat beragama yaitu dengan dimulai dari pendidikan. Nah, pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan moderasi sangat penting diterapkan sejak dini. Di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa perlu diberikan ruang diskusi terbuka untuk memahami agama secara lebih mendalam dan kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman yang sempit dan ekstrim. Peran keluarga juga sangat penting dalam mencegah radikalisme ini. Selanjutnya yaitu Islam moderat. Nah, moderat adalah sikap atau pandangan yang berada di tengah antara dua ekstrim, baik dalam pemikiran, perilaku, maupun keyakinan. Nah, dalam konteks agama, moderat berarti menjalankan ajaran agama dengan seimbang, tidak berlebihan, dan tetap menghormati perbedaan pandangan maupun keyakinan orang lain. Nah, moderat ini berarti keterbalikan dari radikalisme itu tersebut. Selanjutnya itu kesimpulan, di mana di sini dapat disimpulkan dengan memahami konsep jihad yang sebenarnya membedakan antara jihad dan radikalisme dan mempromosikan Islam moderat. Kita dapat mempromosikan perdamaian dan toleransi serta mencegah penyebaran radikalisme. Islam moderat menekankan pentingnya toleransi, keadilan, dan perdamaian serta
memahami ajaran Islam dalam konteks waktu dan tempat. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan Islam modern sebagai alternatif untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam konteks masyarakat modern. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup saja pada presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.